Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bisa tapi nggak bisa naik. Boleh dites umur berapa? Saya 53. Lebih muda nih. Saya 53. Kalau bisa tembus 25 saya kasih 3 juta. Makasih. Ini kebiasaan saya. Jadi kalau ditanya Kang Deddy kenapa bugar terus? Kebiasaannya adalah jalan di sini sambil ngurusin areal pesawahan. Jadi kalau ngomong pertanian, emang aing mah tukang tani. Jadi udah agak ngerti lah urusan pedesaan, dan saya memilih hidup di desa dari dulu. Sejak wakil bupati, anggota DPR, saya tidak pernah milih hidup di pusat kota. Lebih sehat ya? Iya, lebih sehat, lebih murah hidupnya, dan rezekinya lebih banyak dinikmati banyak orang. Gitu. Cuma satu di desa itu, susah cari jodoh. Tempat kegiatan pasca. Ya saya biasa aja kan, malam tidur, kemudian pagi jam 4 udah bangun. Biasa kalau jam 4 begitu bangun telepon teman-teman, ngontrol seluruh lingkungan rumah, memastikan aliran airnya lancar enggak, sampahnya udah bersih belum. Kemudian para pekerja sudah mulai datang belum, karena pekerja di sini hampir 100 orang. Yang ngurusin kebersihan, sawah, bangunan, kambing, sapi, kebo, bebek, ayam, nah lengkap. Sehingga ini adalah kehidupan saya dalam setiap harian. Dan yang paling utama saya jelasin tuh, orang ada yang bilang, Kang Deddy bilang mantra di debat. Itu bukan mantra, itu kalimat filosofi Sunda yang memiliki makna pembangunan. Misalnya kalimat ini, reaketan reaketon, buncir leit loba duit, bro di juru bro dipantau, ngalayah di tengah imah, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jamrong, naparangwa si jago. Itu adalah kalimat tentang sistem ketahanan pangan. Reaketan reaketon artinya banyak beras ketan dan banyak beras. Rea itu artinya banyak.
buncit leit, lumbungnya penuh, gudangnya penuh. Loba duit, orang yang gudangnya penuh dia punya uang yang cukup. Bro, ngalaya, bro di juru, bro dipantau. Di setiap sudut rumah itu banyak makanan. Kemudian ngalayah di tengah imah, di mana-mana. Dulu saya ngalamin tuh, semuanya makanan. Ngalayah teman imah, di pipir aya petikeun. Di samping rumah itu nanam cengek, nanam cabe, nanam berbagai sayuran, ada petikeun. Di kolong aya si jamrong, artinya di bawah kolong rumah, makanya rumahnya panggung kalau dulu kan, itu ada kambing yang janggutnya panjang, itu sebenarnya si jamrong. Kemudian parango si jago. Parango itu kandang ayam di belakang rumah. Itu ada ayam jagonya. Kemudian di kolong di pinggir ayah si jabrik. Si jabrik itu domba. Domba itu jabrik. Tanduknya muter gini kayak domba Garut, kemudian bulunya tebal. Nah, itu adalah sistem. Nah, kita ini kan sistem pembangunan kita hari ini selalu puter ngomongnya inflasi, kenaikan harga, dan otak manusia itu termasuk otak pemerintah kita, saya termasuk sebagai penyelenggara negara selama ini selalu para pegawainya berpikirnya tuh pendapatan. Kalau menurut saya logika itu mari kita turunkan. Yang harus kita bangun tuh jangan dulu berpikir pendapatan, tapi berpikir produksi. Makanya disparitas ekonomi atau penghitungan kemiskinan itu nanti nggak boleh serampangan. Penghitungan kemiskinan itu selalu dihitung berdasarkan jumlah pendapatan. Menurut saya jangan. Penghitungan orang misalnya di sebuah kampung pendapatannya hanya 700.000 disebut miskin ekstrim pasti. Tapi pertanyaannya adalah dia tuh punya 700.000, listriknya free, LPG-nya diganti dengan kayu bakar, berasnya dia punya, ikan ngambil dari sungai, sayur-sayuran ada di belakang rumah, bajunya dia nenun sendiri, hidupnya keluarganya tanpa jajan, tidak pernah ke dokter, badannya sehat. Bandingkan dengan yang penghasilan 4 juta, bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar cicilan rumah, bayar cicilan baju, Nah, segera ini saya selalu ingin merubah cara berpikir itu kalau masyarakat ingin sampai pada tingkat kemampuan. Dan seluruhnya itu harus dimulai dengan ketauladanan. Siapa yang harusnya ditauladan? Pemimpin. Jadi kalau mau ngomong pertanian, ya benihnya harus ngerti pertanian. Ngomong peternakan, pemimpinnya ngerti betul dan mengelola peternakan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga metodologi ini akan saya dorong. Saya banyak loh, selama saya keliling itu pasti ada orang yang kasih domba, pasti ada orang yang kasih sapi. Itu ketika keliling berikutnya, pada tahun berikutnya saya sudah bertemu dia dengan jumlah dombanya banyak. Ada yang 10 tahun ke belakang hari ini bisa pergi haji. Nah ini jadi kemiskinan itu lahir, itu bisa jadi, tidak semuanya, bisa jadi karena memang faktor rasa malas yang sangat tinggi. Saya berikan contoh, saya waktu debat itu cerita tentang ada warga yang LPG-nya disita karena bayar uang rentenir. Ada warga yang rumahnya hampir disita karena bayar uang rentenir. Saya bayarin tuh hutangnya, yang satu 14 juta, yang satu 6 juta. Kemudian saya persyaratkan satu suaminya, satu anaknya kerja di tempat saya. Nanti saya gaji tetap. Apa yang terjadi ketika kerja di tempat saya, tengah hari sudah berhenti, tiduran di rumah. Setelah itu saya mau kasih gaji, dia sudah kabur pulang. Mentalita. Padahal maksudnya hutangnya saya lunasin, anaknya suruh kerja biar besok nggak punya utang lagi. Nah, mental begini masih ada juga, gitu kan. Jadi mental boros, mental suka pinjam. Jadi kalau di Jawa Barat itu marak itu bank emok, bank keliling, itu karena pengaruh konsumeris, mentality. Saya banyak pasien itu rata-rata pola hidup. Nah, ini yang harus dibenahi. Bagaimana memperbaikinya sistem? Bagaimana sistemnya? Anak sekolah sekarang harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Habitat pertanian, habitat peternakan, habitat perikanan, habitat kelautan. Saya menyebut dalam debat yang disebut dengan ekosistem ekonomi. Ini harus, karena kita lihat hari ini, saya kemarin jalan kaki di sini, terkejut banget. Kenapa? Karena ada ratusan motor lewat. Kenapa ratusan motor lewat? Ternyata ada operasi polisi. Apa yang dioperasi? Pajak. Mereka semua kabur. Artinya bahwa hari ini banyak orang juga tidak bisa bayar pajak, tapi motornya dihabiskan oleh anak-anaknya. Ini saung-saung ini, nanti di videonya ada di saya. Itu kalau nggak saya kendalikan, sore-sore anak di situ mabuk.
tapi dari luar desa pakai motor nongkrong di situ sampai malam. Ini terjadi. Nah, ini kalau dibiarkan, guru membiarkan, kepala desa membiarkan, terus kemudian Babinmas dan Babin Kaptibmasnya tidak aktif untuk melakukan perubahan, apa yang terjadi? Siklus lingkungan ini sebentar lagi habis. Kenapa? Dijual oleh anak-anaknya. Ada kemiskinan baru. Sudah malas, gak punya aset. Artinya dengan pola hidup dan mentalitas di desa ini akan diterapkan. Ya harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Desa harus jadi desa. Orang boleh pakai motor nggak apa-apa, tapi sore hari setelah kerja. Bukan waktunya dihabiskan dari pagi sampai sore nongkrong sampai malam. Anak-anak yang generasi sekarang dirubah, apalagi di era digital itu kelemahannya kan. Mereka tiap hari berselancar, tapi nggak ngerti dunia nyata. Kan ini harus dirubah, yang bisa merubah pendidikan. Hanya di Indonesia anak kecil bisa naik motor. Hanya di Indonesia anak kecil bisa beli rokok. Hanya di Indonesia anak kecil bisa beli minuman. Di negara Amerika yang semerdeka itu nggak ada yang begitu. Hanya di Indonesia anak kecil masih nongkrong jam 11 malam di pinggir jalan. Di negara lain anak di bawah umur nggak bisa. Indonesia ini agak salah nih memahami dunia luar. Ini agak salah, yang diambilnya ada liberalnya. Tetapi pola hidup mereka yang disiplin dan taat pada aturan itu nggak dipakai. Dan itu perlu pemimpin yang memiliki tangan yang bisa merubah dua dengan pendekatan. Satu punya otoritas, dua punya humanisme. Dua-duanya harus berjalan. Kang, tadi yang menarik juga ada masalah indikator kemiskinan. Iya. Itu kan maksudnya biasanya yang menentukan ini adalah BPS atau mungkin dari global gitu ya, Iya. internasional. Itu Saya nanti mau ajak diskusi. oke. Saya ajak diskusi, saya katakan gini loh. Misalnya gini, kayak dulu disebut rumah orang miskin itu yang lantainya tidak dipelur, tidak ditemok, itulah miskin. Pertanyaannya adalah orang di kampung rumahnya nggak pakai lantai dipelur, pakai tanah aja. Tapi dia punya rumah, kemudian luas tanahnya 300 meter rumahnya, punya sawah. Di kota rumahnya ngontrak, mana yang lebih miskin? Kan logikanya harus dipakai. Kayak ini. Jadi kalau harus dihitung adalah pengeluaran manusia, pengeluaran orang. Ini yang harus segera dibenahi dalam mengukur kemiskinan. Kayak di Jawa Barat, Kuningan tuh dianggap miskin ekstrim. Tapi saya keliling di Kuningan, rumahnya bagus-bagus, masyarakatnya relatif mapan, nggak begitu problem dibanding di pusat kota. Misalnya di kota Bekasi regulasi uangnya tinggi, ya kan? Di situ pendapatan per kapitanya tinggi. Tapi cek coba ke Ganggang. Saya kemarin acara di Bekasi, di Pondok Gede, ada anak yang ganteng banget naik ke panggung sekolah SD. Dia nggak sekolah SMP, kenapa? Dia milih jadi nukang parkir dapetin 20.000 di sekolah. Dan itu katanya jumlahnya banyak banget. Kan ini harus segera. Jadi kalau kita memimpin hanya udah seneng deh di data BPS, kita IPM-nya hebat. Kalau nggak turun nggak akan ngerti. Saya itu turun ngerti gitu loh. Ini yang harus segera dibenahi. Di Bekasi penghasilan 1,5 juta mati. Di Kuningan 1 juta makmur. Terus perbandingan upah loh. Bekasi kan 5 lebih. Kerawang kan 5, berapa tuh dong? Hampir 5,6. 5,6 ya. Loh, upah di sana berapa Majalengka? 2,1. Kan beda gitu loh maksud saya. Jadi sejabar ini nggak bisa diukur dengan jadi ini. Ukuran Jakarta, Banjar, jangan diukur pakai ukuran kota Bekasi. Beda. Tingkat hidupnya juga beda. Di sana di Garut itu masih ada bakso bisa ditawar 4.000. Kan kalau di kampung tukang bakso beli berapa? 3.000-an loh. Nggak ada tuh patok 15.000, 3.000-an dilayanin, beda gitu loh. Itu. Ya, gitu. Jadi dapat jodoh juga beda. Ya kan kalau dapat pacarnya orang kota Bekasi, biaya salonnya berapa? Ya kan? Punya pacar orang Cianjur Selatan, nggak usah ke salon, orang mukanya sudah kinclong, kok nggak usah pakai skincare, kan beda gitu loh. Pak, ada program spesifik nggak terkait dengan dunia pendidikan hari ini kan mengikuti kasus meninggal dunia? Saya kan udah itu pengetatan dan kemudian membangun sistem pendidikan yang berbasis lingkungan itu. Kan ini yang hilang dalam hubungan kependidikan kita adalah hilangnya rasa dan cinta. Itu bahasa saya. Semuanya adalah hubungannya akademik. Ingat loh, teknologi bisa mengajar orang, tapi teknologi tidak bisa berbagi cinta. Orang wamen yang sepintar itu pun tetap bahwa guru manusia
itu lebih utama daripada guru robot. Pak, terkait wacana zonasi dihapus itu masyarakat Ya kita analisis. antusias Nah, gitu. ini kan ada perbedaan pandangan menurut saya ya antara pandangan Pak Menteri dengan saya punya pandangan. Kalau pandangan Pak Menteri kan kemarin lebih memandang bahwa nanti banyak sekolah swasta bangkrut, itu pandangan Pak Menteri kan. Saya menghormati pandangan itu. Tapi kalau pandangan saya beda. Pandangan saya adalah pemerintah harus mampu menyediakan ruang belajar bagi seluruh rakyatnya free. Baik ruang belajar itu dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Kita nggak ada problem pemerintah swasta, tetapi yang paling penting masyarakat itu yang mau di sekolah pemerintah, mau di sekolah swasta nggak ada problem. Yang penting mereka free. Itu aja standarnya. Kenapa? Ini jangan sampai terjadi begini. Anak-anak kelas menengah itu sekolah di sekolah favorit, sekolah pemerintah. Ya kan? Bisa di sekolah pemerintah. Free. Anak-anak orang miskin sekolah di sekolah swasta, bayar. Gitu. Atau tambah lagi dibalik. Anak orang kaya sekolah di sekolah favorit swasta, bayar mahal. Anak orang miskin sekolah di sekolah pemerintah, seadanya sekolahnya. Kan dua-duanya ini premis mayor minor, mayor minor. Tetapi yang paling penting adalah konklusinya. Bagi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Menteri, tidak ada problem. Tetapi yang paling penting adalah seluruh warga harus mendapat jaminan pendidikan free. Saya tidak akan sependapat apabila gitu kan masyarakat pada akhirnya harus terbebani dengan biaya pendidikan tinggi. Pak, tadi disebutkan bakal tetap di Lembur Pakuan, terus gedung Pakuan Bandung mau diapa? Oh iya, gedung Pakuan yang rumah dinas itu saya akan rencanakan menjadi museum Tatar Sunda, museum digital dan termasuk di dalamnya gedung perpustakaan, baik perpustakaan dalam bentuk buku manual maupun e-book. Jadi saya ingin seluruh rakyat Jabar ke situ nanti menikmati gedung peninggalan pemerintah kolonial, kemudian terwarisi gedungnya dengan baik sampai hari ini, kemudian bisa menikmati mereka di situ numpuk membaca, menganalisis sejarah dan edukasi bagi publik. Full day berarti Pak ya? Full day ya? Iya, itu dibuka aja, nanti ada lembaga yang mengelolanya, ada pemerintah, dinas perpustakaan dan arsip bisa mengelola itu. Saya akan tetap tinggal di kampung. Tujuannya apa? Kalau saya pergi ke kantor, itu saya bisa melihat banyak hal di perjalanan. Dan ngantornya kan saya jelasin, saya ngantornya di 5 wilayah. 1 wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, ya kan, Kabupaten Bandung Barat. Dan itu wilayah, dan Kabupaten Sumedang, itu wilayah 1. Yang wilayah 2 adalah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, ya kan, wilayah 2. Kemudian wilayah 3-nya Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Wilayah 4-nya Depok, Bogor, Cianjur, Sukabumi, ya kan. Kemudian wilayah 5-nya Garut, Tasik, Banjar, Pangandaran, Ciamis. Jadi di 5 wilayah itu saya akan membuat 5 wilayah yang disebut dengan 5 pembangunan kewilayahan. Itu nanti akan ada 5 karakter di situ. Dan ngantornya saya muter. Jadi gubernurnya adalah gubernur seluruh Jawa Barat, bukan hanya gubernur yang ada tinggal di Bandung. Nyelok naon kamari nyelok naon? Binyai. Bohong Binyai mah henteu. Nyelok naon Binyai kamari? Tapi hoyong hoyong cewek di gundulan nenek-nenek. Oh, yang di gundul. Ya. Well.
Woi, beres yo. Well. Mas tanur deui binyai yo. Tandur deui nya. Ayo, Bi. Siap. Ya, kali minta. Ya, itu ya nah. Tok. Tandur teh kan biasana mundur kunon maju ya. Kan ieu na ditemplak. Oh. Di garis maju. Ini dijelasin dulu. Tandur itu ada yang mundur, ada yang maju. Karena ini dikasih garis, jadi maju. Ini bukan tandur namanya. Harusnya mundur. Tandur, menanam mundur, nandur. Oh, nandur. Nandur ya mah, menanam maju. Kamu pengen harga beras murah ya? Pengen 10.000? Capek tau nggak nanamnya? Riweuh kieu. Yang diperlukan itu adalah gabahnya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang berstandar dari petani. Kemudian Bulog menjualnya ke warga kelas menengah ke bawah dengan harga murah. Itu yang benar. Gabahnya dibeli pemerintah. Oh iya, lewat Bulog. Kan sekarang Bulog di bawah presiden. Dan tidak lagi bersifat komersil. Dia lebih pada pengadaan pangan. Jadi gabahnya nanti beli oleh Bulog dengan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan nilai produksi yang dilakukan oleh para petani. Berapa nilai produksinya per kuintal. Menurut saya harga gabah yang cocok itu di kisaran 800.000. Sekarang harganya di Sekarang sih memang lagi segitu. Tapi kan biasa kalau dihajar sama impor jatuh ke 500. Ya kalau 900 itu lebih ideal. Jadi kalau sudah 900 harga gabah, maka petani untung. Tapi kalau harga gabah 600, petani rugi. Kalau 900 tuh bisa untung berapa persen? 50%? Walah, Gede. di mana petani untung 50%? Paling 10. Nah, itu. Kemudian gabahnya beli oleh Bulog. Oleh Bulog disimpan, dipenuhin di gudang-gudang Bulog. Tapi gudangnya harus segera dibangun sekarang. Karena gudang Bulog kita rata-rata tidak berstandar. Gitu. Nah, di negara lain juga kan begitu sama. India sama, Thailand sama. Nah, kemudian nanti pada waktu musim paceklik turunin harga gabah, turunin berasnya ke warga sehingga harganya murah. Itu yang dimaksud. Kalau dulu kan kebanyakannya adalah pada waktu musim panen harga gabah jatuh. Pada waktu musim paceklik pemerintah impor. Keren mudah ya Pak. Atau kadang-kadang pada musim panen pemerintah impor sehingga jatuh. Ini aja pola pendidikan sederhana gampang aja. Setiap anak di desa itu melihara 10 ekor bebek aja. Anak laki-laki. Maka tiap hari dia bisa makan telur gratis. kebutuhan Tuh dasar. lihat tuh. Saya mampu loh beli telur tiap hari. Saya pelihara bebek.